Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya Fikri Haikal Purba. Di sini kita akan lanjutkan ke tugas praktikum yang ketujuh. Di tugas praktikum yang ketujuh ini kita akan membahas yaitu mengenai fungsi logika if. Yang mana fungsi logika if itu dia memiliki perbandingan. Maksudnya adalah jika suatu benda maka kondisinya apa. Nah, seperti itu ya. Intinya dia kalau udah logika if dia bakal memiliki sebuah perbandingan. Jadi saya buka langsung Microsoft Excel-nya. Di sini kita buat daftar nilai ujian komputer. Oke. Kelas 2. Lalu di sini kita buat nomor, nama siswa, nilai, lalu jumlah nilai, rata-rata nilai, keterangan tidak lulus, sama predikat hasil. Oke, nomor, nama siswa, nilai, teori, praktek, jumlah nilai, rata-rata nilai, keterangan lulus tidak lulus, predikat hasil. Kita rapikan, wrap text, besari kolomnya, rapikan lagi, naikkan ke atas, ke tengah. Lalu ini kita rapikan lagi sampai dia nampak semua teksnya. Oke, sudah. Lalu di sini kita buat 5 data, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nama siswanya Komariah, Komarudin, Komarullah, Komalasari. Lucu-lucu nama siswanya. Kokom. Di sini nilai teorinya yaitu 6, 65, 9, 65. Lalu di sini 8, 85. Kelewatan. Praktek 7. Oh, ini 6,5 ya, 6,5. Di sini 9 baru bahwasanya 6,5, di sini 8. Oke, benar. Lalu di sini 7, sini 5, sini 9, sini 7, sini 7,5. Oke, nah di sini kita buat dulu bentuk tabelnya biar rapi, jadi kalau mengerjakannya makin enak gitu. Ini kita ketengahkan. Lalu saya buat angka desimal belakangnya seperti ini. Lalu ini saya buat bold. Lalu ini saya buat warna kuning untuk background belakang. Oke, besar lagi sedikit-sedikit. Ini kita rapikan judulnya. Rapikan lagi. Rapikan. Oke. Nah, di sini kita buat keterangannya dulu, ketentuan soal. Ketentuan soal. Untuk mencari jumlah nilai sama dengan total nilai teori ditambah nilai praktek. Mudah ya, tinggal ditambah doang. Lalu di sini untuk mencari rata-rata nilai sama dengan jumlah nilai dibagi 2
atau nilai teori ditambah nilai praktek dibagi 2. Berarti ada 2 opsi untuk cara pengerjaannya. Lalu di sini keterangan lulus atau tidak didapat dari jika rata-rata nilai lebih besar dari 6, maka lulus. Jika tidak, maka gagal. Lalu di sini predikat hasil yang didapat jika rata-rata lebih besar sama dengan 8,51, maka ODAN lebih kecil sama dengan 10, maka predikatnya sangat baik. Bawahnya lagi, jika rata-rata lebih besar sama dengan 7,51 dan lebih kecil sama dengan 8,50, maka baik. Jika rata-rata lebih besar sama dengan 6,00 dan lebih kecil sama dengan 7,50, maka cukup. Selain itu kurang. Oke, kita kerjakan ya. Perhatikan baik-baik biar mudah memahaminya. Di sini untuk mencari jumlah nilai sangat mudah, sama dengan teori ditambah praktek. Enter value. Oke, di sini kita lihat kenapa hasilnya value C8. Oh, salah ya, aturan C9 kalau C8. Nah, 13,00. Lalu di sini kita tarik ke bawah. Nah, untuk rata-rata nilai sama dengan kita lihat opsinya jumlah nilai dibagi 2. Enter. 6,5. Tarik ke bawah. Lalu di sini kita buat keterangan lulus atau tidak lulus. Ini kita gunakan rumus logika if. Sama dengan jika, if ini jika ya. Logical test ini kondisinya. Kondisinya yaitu apa di sini? Jika rata-rata nilai lebih besar sama dengan 6. Nah, ini kondisi nih. Jadi logical test ini dia minta kondisinya. Berarti kita masukkan kondisinya kan ini rata-rata nilai lebih besar dari 6 kan? Kita klik rata-rata nilai, kita buat tanda lebih besar sama dengan lebih besar sama dengan 6. Lalu kita buat maka atau titik koma. Kita petik 2 lulus seperti ini. Nah, lalu titik koma lagi, jika tidak titik 2 gagal. Tutup kurung, enter. Nah, cukup mudah ya. Jadi dia ngebaca nih, jika sel rata-rata lebih besar dari 6, maka keterangannya ini. Jika sel rata-rata tidak lebih besar dari 6, maka keterangannya ini. Nah, jadi itu rumus dari logika if. Jadi rumus logika if itu dia memiliki perbandingan. Yang mana jika kondisi ini, maka perbandingannya ini. Nah, maka hasilnya ini. Jika kalau misalnya kondisinya tidak yang ini, maka hasilnya yang ini, value if false. Nah, karena ini cuma satu kondisi, berarti kita hanya butuh satu if. Nah, seperti itu ya. Jika
rata-rata lebih besar dari 6, maka titik koma ini anggap aja maka, lalu keterangannya value it true ini lulus. Maksudnya adalah jika rata-ratanya 6 maka lulus gitu. Nah, jadi lulus ini kondisi yang memenuhi dari yang ini. Nah, jika nilainya lebih besar dari 6 maka lulus. Kalau tidak ya gagal gitu. Jadi seperti itu ya cara pembuatan logika if. Logika if ini agak ribet sebenarnya, cuman kalau misalnya sering kita pelajari nanti kita bakal paham. Nah, untuk predikat hasil sama dengan ini kita gunakan beberapa if. Karena kan di sini ada banyak jika. Di sini ada 3 if. Ada 4 kondisi, kita hanya butuh 3 if. Kondisi yang pertama yaitu yang ini, kondisi kedua yang ini, kondisi ketiga yang ini, kondisi keempat yang ini. Oke, lalu kita buat if jika. Logical testnya kita lihat di sini kan logical testnya apa? Rata-rata lebih besar dari 8 kan? Kita buat, kita klik rata-rata lebih besar sama dengan 8,5. Maka apa keterangannya? Sangat baik. Kita buat sangat baik, sangat baik. Petik 2 lagi. Kenapa kita petik 2? Karena ini kan sangat baik ini berupa huruf. Jadi kita harus tampung di dalam petik 2. Lalu kita titik koma. Nah, di sini kan dia minta value equals nih. Tadi kan kita buat value equals-nya kalau misalnya di keterangan kan gagal. Tapi di sini nggak kita buat kayak gitu karena ada kondisi yang lain lagi, yaitu kondisi yang ini. Jika rata-ratanya lebih besar dari 7. Di sini kita buat if lagi jika rata-rata lebih besar sama dengan 7,5. 7,5. Maka kita buat keterangannya. Kalau 7,5 apa? Baik. Kita buat baik. Baik. Petik 2 lagi, titik koma lagi. Nah, ada lagi ya kondisinya. Ada. Ini dia. Jika if lagi rata-rata lebih besar sama dengan 6. Apa keterangannya? Cukup. Kita buat titik koma, petik 2 cukup. Petik 2 lagi. Lalu di sini selain itu kurang kata dia. Nah, di sini kita letakkan dia di value equals, titik koma, langsung kurang. Karena gak ada keterangan yang lain lagi gitu. Petik 2 lagi. Tutup kurung, tutup kurung, tutup kurung, enter. Nah, kita lihat di sini 6,5 dia cukup sesuai ya. 6,5 cukup ya. Lalu kita ke bawah kan. Kita lihat. Nah, di sini 5,75 dia hasilnya kurang. Selain itu kurang karena dia di bawah dari 6. Kita ke bawahkan lagi. Nah, di sini dia hasilnya sangat baik karena nilainya itu 9. Kita ke bawahkan lagi. Di sini hasilnya cukup karena dia nilainya 6,775, nggak sampai dari 7. Lalu kita ke bawahkan lagi. Di sini maka hasilnya baik karena nilainya memenuhi dari yang ini. Oke, jadi sekian untuk penjelasan logika if. Jadi video ini bisa Anda ulang-ulang agar Anda paham cara penggunaan dari logika if. Ini kita save dulu, kita simpan. Kita buat dengan nama tugas praktikum 7A. Enter. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.